Sebelumnya, perkenalkan kami mahasiswi Prodi Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nama saya April Negra Karima. Perkenalkan, nama saya Cahya Putri Andini. Perkenalkan, nama saya Sisa Walia Fitri. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua sehat walafiat dan tetap semangat. Nah, kalian ada yang tahu gak kita akan membahas tentang apa? Daripada kalian penasaran, yuk kita bahas. Di sini kita akan membahas tentang Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia atau bisa disebut Munasai. Di sini kita akan belajar tentang jejak alam, budaya, dan peradaban Nusantara. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan pertama. Apa itu? Jadi kita akan membahas tentang evolusi identitas dari etnobotani ke sejarah alam terpadu. Nah, transformasi dari Museum Etnobotani Indonesia atau MEI menjadi Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia atau Munasain pada tahun 2016 merupakan tonggak yang sangat penting bagi sejarah permusiuman sains yang ada di Indonesia. Perubahan nama ini bukan sekedar hanya rebranding saja, melainkan refleksi dari visi, misi, dan cakupan keilmuan yang diusung oleh museum. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang era Museum Etnobotani Indonesia atau MEI pada tahun 1982 sampai 2016. Nah, pada masa ini ngapain aja sih kira-kira? Ini museum berfokus pada etnobotani, cabang ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara manusia dan tumbuhan. Koleksi dan juga pameran Museum Etnobotani Indonesia atau MEI menekankan pada bagaimana caranya masyarakat adat memanfaatkan tumbuhan untuk menjadi obat-obatan tradisional, bahan pangan, bahan bangunan, bahan peralatan rumah tangga, ritual adat, ritual adat, simbol kepercayaan, dan juga sebagai identitas budaya. Museum Etnobotani Indonesia berperan penting dalam mendokumentasikan pengetahuan tradisional atau traditional knowledge yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke era Munasain dari tahun 2016 sampai sekarang. Nah, kira-kira apa aja ya perkembangannya? Seiring berkembangnya tantangan global, mulai dari perubahan iklim, penurunan spesies, dan degradasi lingkungan. Nah, sekarang kita akan masuk ke era Munasain dari tahun 2016 sampai sekarang. Seiring berkembangnya tantangan global, seperti perubahan iklim, kepunahan spesies, dan degradasi lingkungan, museum ini memperluas spesifikasinya menjadi sejarah alam secara menyeluruh. Naungan LIPI yang sekarang menjadi BRIN, Munasain diarahkan untuk menjadi pusat literasi, edukasi, dan juga literasi publik yang mengintegrasikan biologi, geologi, dan juga dinamika bumi, evolusi manusia dan budaya, dan interaksi manusia dan lingkungan dari prasejarah hingga zaman modern. Dengan pendekatan ini, museum tidak hanya menampilkan objek saja, melainkan sebagai narasi besar dalam perubahan
sebagai narasi besar tentang kehidupan di bumi Nusantara. Selain sejarah museum ini, ada juga banyak pembahasannya loh. Ada apa aja sih? Nah, di dalamnya ikuti kekayaan hayati, peradaban Nusantara, etnobotani, diorama biografi, fauna, dan masih banyak lagi. Yuk kita ulik! Selanjutnya ada koleksi utama, yaitu tentang kekayaan hayati dan budaya Nusantara, yang dimana keunikan mosaik ini terletak pada kemampuannya menggabungkan ilmu alam sebagai sistem yang hidup dan saling terkait. Artefak etnobotani dengan ilmu sosial budaya sehingga pengunjung dapat memahami alam Indonesia. Koleksi ini menunjukkan kecerdasan ekologis masyarakat Indonesia, antara lain alat tradisional yang berbahan kayu dan bambu, senjata dan alat berburu dari serat tumbuhan anyuman, tekstil alami, dan peralatan rumah tangga. Adapun contohnya seperti tanaman obat dan bahan ritual adat. Artefak ini membuktikan bahwa masyarakat lokal telah menerapkan prinsip pemanfaatan sumber daya berkelanjutan. Selanjutnya, flora dan fauna dapat menyimpan banyak koleksi spesies awetan yang mempresentasikan keberagaman flora dari hutan-hutan tropis, savana, sehingga ekosistem pesisir fauna khas Indonesia termasuk spesies endemik. Contohnya, adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungan. Koleksi ini berperan penting untuk pendidikan, biodiversitas, dan konservasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang biogeografi Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan beriklim tropis yang terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sekian pembahasan materi pada kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.